Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tri Damayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SDN 40 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Mefitriani. Beliau adalah guru kelas 4 di UPTD SDN 40 Negeri Katon. Assalamualaikum Ibu Me. Waalaikumsalam Bu Tri. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu. Adapun tujuan pembelajaran dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Yaitu sebagai persiapan Bu, agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya Bu? Baik. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, itu ada 2 tujuan ya Bu. Yang pertama, siswa mampu memberikan contoh, sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa mampu memberikan contoh, sikap dan perilaku yang merusak lingkungan sekitar. Baik, jadi ada 2 tujuan ya Bu yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran pada saat observasi besok ya Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Kalau area pengembangan yang ingin saya capai yaitu memandu kegiatan proses pembelajaran yang efektif bagi siswa. Nah, baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah memandu proses pembelajaran yang efektif bagi siswa. Nah, Bu, saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya atau dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu ya Bu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, keterampilan dan juga keaktifan pada siswa itu sendiri. Nah, kemudian metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Oke Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian juga Ibu akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan gitu ya Bu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan LCD proyektor, video yang berkaitan dengan materi dan juga lembar kerja peserta didik atau LKPD. Oke. Nah, kira-kira kapan ini Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan juga di jam keberapa? Insya Allah mungkin di hari Selasa pada jam pertama. Baik, jadi nanti di hari Selasa depan di kelas 4 dan jam pertama saya akan datang di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan observasi, saya akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu saat observasi. Baik Bu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira apa nih Bu yang sudah Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, dengan adanya percakapan kita hari ini, mungkin saya mendapatkan gambaran terkait media yang akan saya gunakan nanti, dan saya juga akan mempersiapkan media tersebut
dari sekarang, Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa depan ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas hari Selasa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bima silakan. Membeli sayuran di warung untuk membantu ibu. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bima. Selanjutnya siapa lagi? Akila mengepel membantu ibunya. Beri tepuk tangan buat semua. Ayo siapa lagi yang mau bercerita? Ayo. Mencuci piring. Beri tepuk tangan juga buat saya. Nah, anak-anak, untuk kalau kita sebelum berangkat sekolah ya, kita harus melakukan perbuatan baik. Salah satunya dengan membantu orang tua kita. Misalnya tadi ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang bantuin ibunya ke warung untuk beli cabai ya. Semua itu adalah kelakuan baik untuk menolong orang tua. Baik. Yang selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang negaraku Indonesia, ya. Nah, yang kita akan pelajari hari ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat apa? NKRI. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat memberi contoh sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, peserta didik dapat memberi contoh sikap dan perilaku yang merusak lingkungan sekitar serta membahayakan keutuhan NKRI. Nah, baik. Yang pertama, sikap dan perilaku yang dapat menjaga atau merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, keutuhan NKRI perlu dijaga dengan menjaga ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kekuatan, kemampuan, dan daya tahan negara dalam menghadapi tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan negara. Ya. Kemudian, apa usaha untuk menjaga keutuhan NKRI? Yang pertama, memiliki perasaan asik sepenanggungan sebagai suatu bangsa. Yang kedua, memiliki perasaan sebagai satu tanah air meskipun memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Jadi meskipun kita itu di Indonesia terkenal dengan banyaknya suku, budaya, bahasa, adat istiadat, tetapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Tunjuk tangan. Yang ya? Iya, tepuk tangan buat yang ya. Jadi kita harus memiliki sikap Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian, usaha yang selanjutnya adalah melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Nah, yang selanjutnya mengembangkan wawasan Nusantara. Nah, sikap atau perilaku yang dapat menjaga keutuhan NKRI dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, saling menghargai perbedaan. Coba, ada yang mau baca ke depan? Silakan maju. Selain Ayuni, silakan maju ke depan. Ya, yang pertama kita menjaga lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga apa Ayuni? Saling. Iya. Kemudian apa lagi? Kemudian
rumah. Benar apa enggak? Benar. Tapi karena kita ingin menjaga keutuhan keluarga, kita harus saling menghargai dan menghormati. Baik. Kemudian dalam lingkungan sekolah, siapa yang berani maju ke depan? Tunjuk tangan. Arya, silakan maju ke depan. Sikap. Ya, silakan. Dalam lingkungan sekolah, sikap menjaga keutuhan NKRI dalam lingkungan sekolah apa aja? Ya, silakan dibaca. Ya, kemudian. Ya, selanjutnya. Kemudian. Iya, beri tepuk tangan buat kita yang berani. Nah, jadi menjaga keutuhan dalam NKRI itu juga selain di kekeluargaan, itu juga ada di lingkungan sekolah. Salah satunya apa? Menghormati guru. Kemudian menjaga kerukunan dengan teman. Seperti yang Ibu sampaikan, kita kan sudah membuat kesepakatan di kelas ya. Salah satunya apa? Harus saling menyayangi antara teman sekelas. Tidak boleh apa? Berantem, membuli, cair, dan sebagainya ya. Kita harus menjaga kerukunan kelas. Oke, yang selanjutnya. Nah, kalau tadi di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, sekarang di lingkungan sekolah, nah sekarang di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, ya. Biasanya kalau di desa kita itu setiap hari Minggu bapak-bapak kita tuh selalu kumpul untuk bergotong royong. Salah satunya apa? Membersihkan ya, membersihkan selokan yang mampet, ya. Apalagi membersihkan musola masjid. Kemudian bergotong royong membersihkan makam, ya. Itu merupakan salah satu contoh menjaga keutuhan dalam masyarakat. Terus selanjutnya menjaga keutuhan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mau bekerja keras untuk membangun bangsa. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, saling menghormati, menghargai keberadaan suku, bangsa, ras, dan agama. Ya, jadi selain kita saling menghormati antara sesama manusia, kita juga harus mematuhi apa? Perundang-undangan, ya, peraturan negara kita. Kalau kita berbuat salah, ada yang tahu apa? Meminta maaf. Terus kalau kita salah, ada sanksinya enggak? Ada, ya. Nah, itu dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Kemudian sikap atau perilaku yang dapat merusak keutuhan NKRI. Simak baik-baik. Yang pertama, pergaulan bebas, ya. Ini yang sering terjadi kalau anak-anak yang sudah menjelang remaja. Jadi dia itu bergaulnya bebas, bisa mengakibatkan apa? Kriminalitas, maksudnya bisa membuat kejahatan, ya. Narkoba, terus yang sekarang ini banyak yang ada di TV-TV. Itu apa? Perbuatan bullying, ya, atau mengejek temannya. Padahal kan itu nggak boleh, ya. Itu perbuatan yang menyimpang. Kemudian perebutan kekuasaan, perilaku melanggar hukum, dan perselisihan antar suku, bangsa, atau agama, ya. Kemudian yang selanjutnya, selain kita berupaya untuk menjaga keutuhan NKRI, kita juga harus memiliki sikap apa? Sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya
Oke, sudah selesai. Nah, sekarang baiklah anak-anak, demikianlah tadi materi tentang menjaga keutuhan NKRI dan juga perilaku yang dapat menimbulkan perpecahan. Nah, sekarang silakan anak-anak simak video berikut ini. Ya, silakan perhatikan. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu dijaga dengan menjaga kehadiran bangsa dan negara. Ketahanan adalah kekuatan hati, kekuatan fisik, dan kesabaran diri. Ketahanan nasional merupakan kekuatan, kemampuan, dan daya tahan negara dalam menghadapi tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus selalu menjaga ketahanan fisik dan jiwa agar terhindar dari perpecahan. Ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan, di antaranya adalah perselisihan antar suku bangsa, antar agama, pelanggaran hukum, perbuatan kekuasaan, tindakan semena-mena, rasa dendam dan iri hati, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal-hal itulah yang kita hindari agar perubahan hidup masyarakat dapat terjaga dan tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia sekalian. Sebagai seorang peserta hidup kalian ingin dibebaskan dari kewajiban tersebut. Selain sebagai kewajiban menjaga keutuhan negara juga merupakan bagi setiap warga negara. Sehingga menjaga keutuhan negara dapat kalian ambilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan di rumah, di sekolah, masyarakat, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dalam Silakan berbagai kehidupan dicatat kehidupan. informasi yang penting. Ya, Dalam kehidupan rumah diantaranya sebagai berikut: A. Rukun yang anggota keluarga yang baik, misalnya rukun dengan saudara. B. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. C. Tidak memaksakan kehendak pada anggota keluarga yang lain. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Kedua, dalam kehidupan di sekolah diantaranya sebagai berikut: A. Rukun dengan teman. B. Tidak membedakan teman dalam bergaul. C. Menghargai dan menghormati pendapat teman. D. Menghormati guru, saling tolong dan saling berbagi dengan teman. Ya, dalam kehidupan di masyarakat diantaranya sebagai berikut: A. Saling menghormati dan anggota masyarakat lainnya. B. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. C. Menolong tetangga yang tertimpa musibah. D. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota masyarakat lainnya. F. Menghormati dan menghargai hak orang lain. 4. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya sebagai berikut: A. Melaksanakan pelajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menghormati dan menghargai kebebasan bangsa lain. D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. E. Mau bekerja keras untuk membangun bangsa. baik anak-anak, dari tayangan video yang barusan Ibu tampilkan, kira-kira Ibu ada pertanyaan nih buat anak-anak ya. Apa yang kalian rasakan setelah melihat video yang barusan kita lihat bersama? Senang. Bahagia. Nah, ya. Ada yang senang, nggak ada yang sedih? Alhamdulillah. Oke, Ibu mau tanya, menurut kalian apa sih makna NKRI? Yang bersedia menjawab silakan tunjuk tangan. Saya Bu, Ayuni? NKRI adalah negara yang harus kita jaga bersama. Iya, beri tepuk tangan buat Ayuni. Jadi NKRI itu adalah negara yang harus kita jaga bersama. Siapa lagi yang berani menjawab? Ya, dan silakan. NKRI adalah negara Indonesia yang berbeda-beda suku tetapi kita satu. Iya, beri tepuk tangan buat Danu. Baik, itu adalah makna NKRI menurut teman kalian, ya. Kemudian, siapa saja menurut kalian yang
berkewajiban menjaga keutuhan NKRI? Yahya? Semua warga negara. Semua warga negara, benar apa enggak? Benar, lingkupan negara. Baik, jadi dari video kita dapat menyimpulkan bahwa NKRI adalah negara yang harus kita jaga bersama. Nah, dari materi dan tayangan video, apakah ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk mengevaluasi ya pelajaran materi hari ini. Materi LKPD-nya Ibu bagikan secara berkelompok, silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Ya. Nah, baik anak-anak, perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Jadi, perhatikan ke sini semua. Ya, di LKPD yang ini itu ada dua contoh sikap. Yang pertama, sikap yang menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, sikap yang dapat menimbulkan perpecahan NKRI. Jadi kalian pilih di masing-masing kolom. Di situ sudah disediakan kolomnya ya. Jadi kalian pilih gambar mana sih yang kira-kira menjadi contoh sikap yang menjaga keutuhan. Dipotong, kemudian ditempel di bagian kolomnya, ya. Kemudian yang kedua, di kolom gambar yang menimbulkan perilaku perpecahan. Paham? Paham. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Iya kan digunting terkotak-kotaknya. Digunting membentuk kotak.
Yang pertama Ibu minta dari kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Perwakilan saja, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu mengelompokkan gambar sikap menjaga keutuhan NKRI dan sikap dapat menimbulkan sikap menjaga keutuhan NKRI, yaitu gambar berbentang pelajar. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, tiket kelas. Dan yang keempat, diskusi. Yang kelima, upacara bendera. Sikap yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang pertama, ugal-ugalan. Kedua, bullying. Ketiga, tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Nah, itu dia Bagian Izra telah menjelaskan ya hasil dari diskusi kelompoknya, mengelompokkan gambar perilaku yang menjaga keutuhan dan juga menimbulkan perpecahan. Kemudian kelompok yang selanjutnya ingin bercerita, menceritakan tentang hasil diskusinya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan sikap yang Ya, beri tepuk tangan buat Aini. Silakan Aini kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, dengan tadi kalian sudah menyelesaikan tugas kelompoknya masing-masing dan alhamdulillah kalian sudah paham dengan materinya ya. Nah, masih semangat? Kalau masih semangat, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, untuk kita lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama lakukan es breathing, ya. Yuk, es breathing ini namanya terbang pinguin. Perhatikan video. Silakan kalian berdiri semua, ya tambah semangat. Berdiri semua, siap? Ya. Kita hitung bersama-sama 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi pembelajaran yang hari ini kita laksanakan, Ibu akan memberikan 2 soal evaluasi untuk per individu kalian. Kerjakan masing-masing ya. Silakan tulis di buku masing-masing. Nomor 1. Tuliskan contoh sikap dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, tuliskan contoh sikap perilaku yang dapat menimbulkan perpecahan dalam NKRI. Sudah? Baik, kalau sudah, silakan dikerjakan
warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Frida Mayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SDN 40 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Saat ini saya dibersamai oleh Ibu Mei Fitriani, beliau guru kelas 4 di UPTD SDN 40 Negeri Katon, dan juga ada Ibu pengajar praktek Ibu Ita Ratna Tengah Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Ita hari ini? Bagaimana Bu Mei kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Mei, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan juga pelaksanaan pembelajaran di kelas, di mana saat itu saya mengamati jalannya proses yang Ibu Mei lakukan di dalam kelas. Jadi tujuan kita pada pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dari hasil proses pembelajaran yang sudah Ibu Mei lakukan di dalam kelas. Baik Bu Mei, akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Mei. Bagaimana perasaan Bu Mei setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 4 kemarin? Perasaan saya kemarin menyenangkan ya Bu, karena dengan metode dan strategi yang kemarin telah dilaksanakan membuat siswa lebih antusias dari pembelajaran yang biasanya. Jadi saya juga senang gitu mengajarnya, karena anak-anak lebih antusias mengajarnya, mengikuti pembelajaran. Baik, jadi anak-anak kemarin terlihat antusias ya Bu dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Baik Bu Mei, apakah Bu Mei bisa menceritakan kembali tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Ya, baik Bu. Jadi kemarin itu materi yang saya sampaikan itu pada pendidikan Pancasila, yaitu namanya tentang keutuhan, menjaga keutuhan NKRI ya Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama, bagaimana peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh sikap dan perilaku yang rusak atau yang dapat menimbulkan perpecahan dan kesatuan Republik. Jadi apakah dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan Ibu laksanakan kemarin itu menurut Ibu sudah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah hampir mencapai tujuan pembelajaran. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin perlu dievaluasi atau dikembangkan di pembelajaran saya. Untuk hambatan Bu atau evaluasi apa sih yang akan Ibu alami kemarin Ibu temui dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Kalau untuk hambatan menurut saya mungkin mengelompokkan siswa itu sesuai dengan kemampuannya itu menjadi sedikit hambatan ya, karena kan setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda. Contohnya siswa ada yang dia itu aktif untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan, tapi ada juga yang tidak berani menyampaikan itu. Jadi mungkin itu yang menjadi hambatan. Dari hambatan yang Ibu rasa itu terjadi kemarin itu ada beberapa siswa yang tidak aktif. Ya. Baik, kalau menurut Ibu dari hambatan yang sudah Ibu alami itu, bagaimana strategi Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau untuk solusinya mungkin yaitu dengan mengelompokkan siswa yang sesuai dengan kesiapan dan kemampuan belajarnya. Jadi siswa yang aktif untuk belajar menyampaikan pendapatnya itu ya berani dikelompokkan dengan anak yang sesuai dengan itu. Nah kemudian kalau untuk anak yang kurang aktif atau anak yang mungkin sedikit tidak berani untuk maju ke depan itu dikelompokkan juga. Jadi pembelajarannya berbeda tapi dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang sama. Jadi Ibu akan melakukan pengelompokan siswa ya Bu ya, belajar diferensiasi dengan cara mempertemukan siswa berdasarkan kesiapan belajar siswa ya, supaya bisa. Baik Bu, menurut Ibu apa yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Jadi kalau menurut saya ya Bu, kemarin itu kekurangannya dalam pemetaan kebutuhan belajar siswa itu kan kemarin saya menggunakan 3 ya Bu, visual, audio,
sebagian anak-anak yang memang dia kurang aktif atau kurang berani untuk mempresentasikan dari hasil pendapatnya, itu kemarin seharusnya saya menggunakan sebuah gambar untuk misalnya gambar, saya kasih gambar perilaku yang dapat merusak keutuhan NKRI atau perilaku yang dapat menjaga keutuhan NKRI. Nah, nanti untuk siswa yang kurang berani untuk mengemukakan pendapatnya di depan kelas, nah dia bisa menceritakan di gambar tersebut gitu. Itu kemarin sih menurut saya kekurangannya di situ ya Bu. Jadi karena untuk siswa yang memang kurang aktif, dia kesulitan mengimbangi temannya yang bisa untuk mempresentasikan hasil dari pemikirannya gitu. Oke, jadi menurut Ibu Umi dalam pengompokan gaya belajar anak visual, audio dan kinestetik ada beberapa anak yang dalam hal dia tidak aktif dalam mempresentasikan, harusnya kemarin diberikan gambar, ya, mengelompokkan gambar sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian anaknya ada juga yang dikelompokkan dengan menceritakan dari gambar yang mereka lihat. Iya, betul. Ibu semoga besok dapat diterapkan untuk perbaikan pembelajaran dalam mengelompokkan siswa sesuai gaya belajar anaknya. Efektif. Baik, jadi menurut Ibu tadi ya sudah ya Bu yang kurang sudah, kemudian solusi untuk hambatannya sudah dilakukan tadi sudah ada juga. Nah, baik. Kemudian dari solusi yang sudah Ibu akan lakukan ini Bu, kapan Ibu akan mempraktekkan untuk pembelajaran ini dengan perbaikan tadi? Kalau untuk langkah selanjutnya mungkin karena ini mendekati PTS ya Bu, jadi mungkin setelah PTS saya akan mempraktekkan dengan evaluasi pembelajaran yang telah kita laksanakan kemarin. Jadi pembelajaran yang akan datang insya Allah nanti setelah PTS. Baik, jadi rencana Ibu untuk perbaikannya nanti setelah pelaksanaan penilaian tengah semester ya, Ibu akan menggunakan pembelajaran berdasarkan refleksi yang sudah kita bicarakan hari ini ya Bu ya. Dari pembelajaran yang sudah kita bicarakan Ibu, dari obrolan pasca observasi hari ini yang sudah kita bicarakan, apa yang bisa Ibu simpulkan? Baik, jadi menurut saya ya Bu, kalau jadi seorang guru itu harus banyak pembelajaran yang baru. Jadi contohnya kayak seperti ini, kemarin saya mungkin mengajar sendirian itu menurut saya sudah baik ya Bu, sudah baik gitu. Tapi ternyata ketika didampingi dengan Ibu dan diamati oleh Ibu sebagai rekan sejawat, ternyata masih banyak hal-hal yang perlu dievaluasi dan dikembangkan untuk pembelajaran yang memang kedepannya harus lebih baik. Jadi menurut saya ya untuk kita jadi seorang guru jangan mudah bosan untuk belajar sesuatu hal yang baru. Baik, jadi dari pembelajaran di kelas yang sudah kita laksanakan itu ternyata ada keluhannya ya Bu, ada atau misalnya hasilnya pembelajaran yang dapat kita ambil, yaitu setelah kita diamati ternyata kita baru tahu oh ternyata ada masukan, ada kekurangan yang kita alami atau kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Beda saat kita belajar sendiri tanpa diamati oleh rekan sejawat. Memang begitu Bu, kita harus banyak refleksi, kemudian sharing dengan rekan sejawat untuk strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita ya. Baik ini kita sudah melaksanakan pasca observasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan kepada ibu kita, saya ucapkan terima kasih sudah mendampingi kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita laksanakan hari ini dapat memberi motivasi untuk kita menjadi guru yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.